ตึกกรมการศาสนาโอ้นี่เด็กเปิดอะคู่บาก็มาแบบya apa kabar Baik. good bagus Biasa itu enggak. ya. Pak Habib. Saya lihat kemarin ada di pik ya. Dong Pak oh dong Pakเอาได้ละหลวงพ่อก็มา Iya. Besok ke Jogja lagi. Besok ke Jogja. Sehat-sehat Pak De. Pak, ya, semoga ya. Makin sehat ya. Kesehatan adalah keuntungan yang amat besar. Cú bà không ạ? Ini keren tuh. Di Malang. Oh, Malang. Dekat Borobudur. Dekat Jauh. Surabaya. Iya, dari Surabaya. Men, Malang Surabaya. Iya, Jawa Timur. Dekat Surabaya. Tadi bersama-sama. Ya, bersama-sama. Yang kemarin pulang ke Jakarta ke Bangka, Pusatagara Bante Mahavirat. Di tahun ini Serbet Pada Batu Pusatagara sama Bante. Nimun. Silakan Pak. Jadi Nih. masih muda. Ya.
penyeluruhan diri oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Dr. Andes Supriyadi MW. Kami silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami muliakan anggota Sangga, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama beserta jajaran, yang kami hormati Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha seluruh Indonesia, yang kami hormati Komisaris PT PLN Indonesia Core Dr. Antoni Leon, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Kevin Bu, yang kami hormati pembimbing masyarakat Buddha dan kasih penyelenggara Buddha seluruh Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Tentara Nasional Indonesia, yang kami hormati anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Bank Indonesia, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Otoritas Jasa dan Keuangan, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, yang kami hormati aparatur sipil negara Buddha di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yang kami hormati pimpinan organisasi keagamaan Buddha tingkat pusat dan daerah,
Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Yang juga kami hormati seluruh peserta dan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun melalui media dalam jaringan. Yang kami hormati Direktur Badan Kepegawaian Negara, yang kami hormati Direktur Bank Indonesia, puji syukur kita bacakan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratana, para Buddha, Bodhisattva, dan para makhluk suci, karena atas cinta kasih serta pancaran cahaya Dhamma yang telah dibabarkan, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam acara Hening Nusantara serta seluruh Indonesia dalam rangka Wisata Sananda 2570 Buddhist Era. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana pepohonan raksasa penyangga kehidupan menjulang megah dan melebatnya hutan belantara, tumbuh dalam keheningan tanpa suara, tanpa getaran, hanya tumbuh dengan sederhana tanpa tergesa setiap detiknya, setiap menitnya, hingga berabad-abad menjadi tonggak nafas kehidupan. Tanpa berderit, tanpa berdejit, tanpa bersuara sepatah kata pun, hening, tenang, dan damai. Tentunya tidak sama dengan suara-suara pepohonan yang tumbang, suara yang sangat keras dari dahan-dahan yang roboh, yang jelas-jelas menggetarkan, bergetar keras, terdengar hingga jauh setiap penjuru. Hanya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sekejap, kehancuran yang bisi itu merusak dan meluluhkan penyangga kehidupan. Dari perkembangan ini kita dapat mengetahui bahwa tumbuh dan berkembang itu berjalan dalam keheningan, sedangkan kehancuran selalu ditandai dengan kebisikan dan suara-suara yang keras. Maka Hening Nusantara adalah sebuah usaha sadar untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam keheningan dan kedamaian. Tumbuh menjadi siswa-siswa muda yang semakin sadar dan berkembang dalam praktik spiritualitas untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, meningkatkan kesadaran batin, membangun semangat persatuan dalam keberagaman, serta menghadirkan inspirasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, moderat, dan berkarakter. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita simak bersama-sama lantunan syair-syair suci Dhammapada yang akan dilakukan oleh Ibu Puji Iswati. Kepada Ibu Puji Iswati kami persilakan. Namo Buddhaya. Hamba pada yang maha wangga, syair 5. Bahasa wangga, syair 103 dan 104.
Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri
marilah bersama kita mengucapkan Sakwe Saka Hawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Menyembah tadi telah dikasih bersama-sama syair-syair suci dan muhada yang indah, tenang dan membawa kedamaian. Yang mulia anggota sangga, Bapak Ibu yang berhormat, acara yang selanjutnya adalah perkataan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Oleh karenanya, mari kita simak bersama-sama perkataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kepada Dr. Des Suryadi, MPD. Dengan hormat kami persilakan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Sangha yang saya muliakan, hadir bersama kita para pimpinan, pengurus seluruh sangha yang ada di Indonesia, dari Sangha Agama Indonesia, dari Sangha Indonesia, dari Sangha Indonesia, dari Sangha Dharma Indonesia, dari Sangha Mahasiswa Indonesia, dan dari Sangha Muni Indonesia. Yang terhormat Menteri Agama Indonesia, Profesor Dr. Kiai Rasulullah, yang pernah hadir sebagai ketua. Salam hormat dari beliau kita semua. Sesungguhnya ini juga pernah hadir di Bapak Umat Wakil Menteri Kooperatif, namun ada satu hal beliau pernah hadir dan menjadi salam kepada sekalian. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum Perwakilan Masyarakat Indonesia, tidak kelulusan agama dan pendidikan Buddha, Pekaris dan Buddha yang telah totalitas menguasai kegiatan Nusantara tahun 2020. Para pimpinan Majelis Agama Buddha serta seluruh umat Buddha dimanapun berada, baik yang hadir di tempat ini maupun yang berhubung secara virtual dari seluruh pelosok Nusantara. Dari aula Asenta Sidi telah hadir seluruh ASN yang beragama Buddha dari berbagai kementerian dan lembaga. Hari ini hadir perwakilan dari Kementerian Imigrasi, dari TNI, dari Polri, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Keuangan, bahkan dari Bank Indonesia juga pernah hadir, dan bahkan juga dari Badan Kepegawaian Negara juga pernah hadir. Artinya semua komponen umat Buddha yang berada di seluruh Nusantara kita ajak duduk bersama untuk kegiatan di Nusantara hari ini. Hari ini 20 Mei tahun 2026 bertepatan dengan Hari Bangsa Nasional, kita berkumpul untuk bersaksi terhadap dunia mendalam. Kita menyadari bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana polarisasi konflik ketegangan dan lada di bumi ini. Dalam rangka menyambut visi Waisak 2070 tahun Buddhis, Direktur Jenderal Bidang Buddha dan Agama bersama seluruh komponen lembaga agama Buddha pusat dan daerah bergerak bersama dengan program Wisata Sananda yang diisi dengan berbagai agama dan sosial masyarakat. Salah satu kegiatan adalah Insan Serentak di 34 provinsi Indonesia. Lewat momentum Nusantara ini, selama 3 bulan ke depan,
Pemuda Indonesia untuk melakukan deradikalisasi serentak. Mari kita kendalikan maksud-maksud kita dan rusak jiwa kita. Dibagi dosa, benih kebencian dan marah untuk kita gantikan dengan kepedulian. Kita akan lomba keserakahan yang tidak pernah puas menjadi rasa tutup terima berkati. Kita bersihkan moral, kebingungan batin dan ketidaktahuan dengan cara yang bijaksana. Dan kita kalau usia rasa lihat yang rusak saudara yang pun berbagi berhasil dengan lain. Mari kita banggakan energi damai dan hubungan kita seluruh Indonesia jika menembus batas negara pertanian dunia. Jadi Nusantara ini adalah persembahan spiritual dari Indonesia untuk perdamaian semesta. Semoga kita semua, baik yang ada langsung atau tidak langsung, seluruh komponen aparatus negara dan seluruh para pihak yang terlibat hari ini, para panitia, terima kasih atas kehadirannya dan mari kita lakukan keringan secara bersama-sama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Demikian tadi telah kita simak bersama peranan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Yang mulia anggota sangga, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Selanjutnya, marilah kita simak video sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Nabi Mas Muda, panitia dan peserta atas penyelenggaraan Hening Nusantara serta seluruh Indonesia. Dia ini merupakan bagian daripada rangkaian keluarga Batin, menata pikiran serta merawat kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah visi kehidupan. Manusia sekarang ini sering sibuk sehat, tetapi lupa merenung, sibuk beraksi, tetapi lupa memaham. Karena itu, praktik heningan memiliki makna mendalam dan relevan bagi kehidupan hari. Kegiatan ini menjadi kiat spiritual dan sosial di dalam memperkuat nilai toleransi, moderasi, persaudaraan, dan harmoni kebangsaan. Ketika umat Buddha di seluruh Indonesia melaksanakan ini secara serentak, sesungguhnya ia sedang dibangun bukan hanya ketenangan pribadi, tetapi juga energi kedalaman itu Indonesia. Bangsa kita butuh lebih banyak ruang refleksi, keteguhan, dan kebijaksanaan. Sebab perdamaian dunia selalu mulai daripada ketenangan dalam diri manusia. Dari batin yang tenang, lahir sikap bijak, dari sikap yang bijak, lahir kehidupan yang damai. Mari kita jadikan momentum puasa ini sebagai sarana memperkuat cinta kasih, memperluas kepedulian sosial, serta mempererat persatuan dalam keberagaman. Semoga semangat puasa membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan bagi seluruh umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Demikianlah tadi telah kita simak sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Anggota sangga yang kami muliakan, Bapak Ibu serta hadirin yang terhormat. Selanjutnya marilah kita menyimak nama desa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Sri Panyawaru Mahathira. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati
kami memohon kepada Yang Mulia Ibu Sri Panjang Hadera untuk berkenan memberikan tuntunan agama pada kesempatan kali ini, sekaligus membimbing jalannya Hari Nusantara secara serentak seluruh Indonesia selama 30 menit. Kepada Yang Mulia Ibu Sri Panjang Hadera, dengan penuh kehormatan kami persilakan.
is in the mind of man. Peace should be our subject. Tiada dunia asal besar. Waktu masyarakat selama kalian mereka menyatakan dalam konstitusi seluruh bahwa peperangan sesungguhnya dimulai di dalam kehidupan manusia. Itulah perubahan Indonesia. Oleh karena itulah dari pikiran manusia keadaan harus dipahami. Itu Bapak dan Saudara. Ketika menyimak kalimat pertama dari kegiatan UNESCO ini, sangat sejalan, sama persis dengan sabda Tuhan kita bicara dengan kawan. Saya pertama kali berdoa yang dahului dengan manut agama manusia Tuhan. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pencipta. Peperangan diciptakan oleh pikiran manusia. Oleh karena itu dari pikiran perdamaian harus diciptakan. Ibu, Bapak dan Saudara, kalau pikiran-pikiran para pemimpin besar penuh dengan kedamaian, menghargai semua kehidupan, tidak mungkin peperangan akan terjadi. Peperangan yang berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, menghancurkan peradaban, membunuh puluhan ratusan ribu saudara-saudara kita. Kematian itu dimulai dari pikiran para pemimpin yang dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, dan kecongkakan karena kematian. Ibu, Bapak dan Saudara, ada 3 macam pengertian loka dunia menurut ajaran Buddha yang pertama. Yang pertama disebut okasa loka, dunia tempat tinggal makhluk-makhluk hidup. Bumi ini adalah tempat tinggal manusia dan juga hewan. Alam dewa adalah tempat tinggal para dewa. Alam meta, alam asura adalah tempat tinggal para asura dan para dewa. Pengertian loka yang kedua adalah sata loka. Jenis-jenis kehidupan itu adalah dunia juga. Kehidupan dari sekian puluh
jenis kehidupan itulah antara lain manusia binatang, rela asura, niraya, dewa, terang. Jenis-jenis kehidupan itu juga disebut loka, dunia kehidupan, sapa loka. Akan tetapi Bapak dan Saudara, pengertian loka yang ketiga adalah sangkara loka, jasmani dan mental ini. 5 putusan remaja kaya ini adalah perpaduan sangkara itu juga loka. Kita yang tidak lebih dari 2 meter tingginya ini, fisik dan mental ini adalah dunia. Oleh karena itulah, kalau pikiran kita tenang, maka keserakahan, kebencian dan keakuan itu tidak mendapatkan tempat. Kalau keserakahan, kebencian dan keakuan itu muncul dalam perkembangan itu, kemunculan itu mudah diketahui. Tetapi di dalam perkeruan dan keruatan pikiran, kesalahan yang muncul sulit diketahui. Kebencian yang mengganggu juga sulit dilihat. Keakuannya sangat halus akan ikut menghancurkan pikiran. 2 guru pertama pernah mengumpamakan pikiran itu dengan 3 metafora, 3 perumpamaan. Pikiran itu seperti air, meskipun pikiran itu bukan air, tetapi seperti air. Kalau air itu bergelombang, maka kita sulit melihat apa yang ada di dasar air itu. Dan kalau kita bercermin, wajah kita juga bergelombang. Air yang bergelombang tidak memantulkan wajah kita yang sebenarnya. Air yang bergelombang itulah pikiran yang dipenuhi dengan kesalahan. Tetapi air itu juga bisa mendidih. Karena orang ini menggenggam sesuatu dan lelah, dia bisa melepas. Tetapi pikiran sulit melepas. Selalu kembali pada masalah. Kalau pergi pada masa yang akan datang, jarang hadir saat ini sekarang. Mencarilah waktu sehari sekali dari rumah. Kurang lebih 15 menit sebelum bertemu untuk berkomunikasi. Itu bentuk simbol yang paling baik. Yang paling baik adalah menghadiri dan perhatian dalam kehidupan masing-masing. Anda tidak perlu marah pada kita. Anda tidak perlu jengkel kalau kesalahan muncul, iri hati muncul, kebencian muncul, benci sekali kepada yang lain muncul. Tidak perlu jika
juga memberikan anak rencana itu dikawal masa kalian jangan tuh mengetahui masa kemudian kunyatakan buat kami kunyatakan bahaya hati itu kemudian kalau engkau bisa melihat perasaanmu yang timbul, pikiranmu yang timbul, maka perasaan dan pikiran itu yang menjadikan orang lain itu akan asal anak kaya mereka, asal orang lain itu akan berperang hidup dan akhirnya tidak usah bertengkar dengan mereka, tidak usah marah dengan mereka. Kalau kita yang dulu muncul kesalahan, muncul kebencian, ketahui saja, perhatikan sadari saja. Orang itu akan asal anak kalian, orang itu akan ibu saudara, sekarang mari kita bersama-sama menceritakan kurang lebih 20 menit. Ibu bapak yang sudah berduduk bersila bisa berjumpa pada menjadi akan disediakan membantu. Ibu bapak dan saudara bisa menemukan waktu yang dalam komunikasi menurut kebiasaan ibu bapak dan saudara sendiri yang sudah dilakukan selama ini dengan metode yang sudah cocok, yang sudah sesuai dengan saya akan membimbingnya pada masa memperhatikan luar sudah baik yang duduk di kursi maupun yang duduk di bawah, berusaha agar hidup semaksimal mungkin, tidak ada lagi yang basah. Berusaha untuk duduk dengan tubuh yang lurus, tetapi bukan yang tegak. Berusaha untuk nyaman, berusaha untuk bebas. Lagi ibu bapak dan saudara belum terbiasa dengan meditasi, bahkan belum pernah bermeditasi, baik yang hadir di mana ini maupun ibu bapak yang mengikuti seluruh perjalanan ini. Bila tidak terbiasa meditasi dan belum pernah meditasi, ikuti apa yang saya sampaikan. Lalu, nafas setelah nafas sangat dalam menjadi perhatian dan setelah
Namo Samaya. Terpujilah Sang Hyang Buddha, Guru Agung para dewa dan manusia, yang sadar yang telah terjadi, pembimbing kita semua, yang mengerti rencana yang akan menyembuhkan bagi seluruh dunia. Izinkan kami dibimbing oleh para guru-guru suci, menebarkan kembali doa dalam hati. Semoga kita dapat merefleksi kembali ajaran Dharma di dalam Nusantara yang dengan keluhuran dari para leluhur telah membangun batu kejayaan dan negeri agung Allah. Menurut perempatan dan peringatan batin, bibit-bibit mulia di zaman Nusantara kini tidak lagi hening. Sabda-sabda yang hening sekarang telah dibawakan oleh para anggota sangga, mereka yang ingin melestarikan ajaran yang mulia. Kami telah bangkit, kami telah hadir, dan kami akan terus mensabdakan saksi-saksi bisu sejarah yang ada dalam relik-relik Candi Agung Borobudur, sehingga bangsa dapat menghargai perluhuran itu sendiri. Oh, para guru agung, ajarkan kami menjadi manusia besar, manusia yang bukan hanya memikirkan diri dan kelompoknya sendiri, tetapi bagaimana menjadi diri sendiri yang memakmurkan seluruh manusia untuk memakan bulir-bulir padi yang berubah menjadi beras dan kemudian menjadi nasi yang bisa menghidupi kami. Ajari kami seperti Avalokiteswara yang memiliki cita kasih dalam batin setiap diri yang penuh belas asih, dapat menghargai mereka yang menderita, sehingga mengantarkan kami pada kemerdekaan yang sesungguhnya, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan, bebas dari penderitaan, bebas dari keserakahan, bebas dari peperangan, bebas dari segala masalah dan kecemasan, bebas dari segala resiko-resiko ekonomi yang akan ditanggung oleh setiap insan di bumi persada ini. Semoga kekuatan dari Hari Raya Waisak, kelahiran Guru kita, penerangan dengan kesadaran yang sempurna dan paling-palingannya memberkati kita semua menjadi insan-insan yang terus menyuarakan kedamaian, walaupun hari ini dalam pikiran kita, tetapi semoga ini dapat meradiasi seluruh dunia dengan bibit-bibit bodhicitta, bukan diradiasi oleh reaktor nuklir yang meledak, tetapi diradiasi oleh kewajiban, kebijaksanaan, dan jalan-jalan agung menuju kesempurnaan. Semoga dunia ini damai, semoga kita semua dapat tentram sentosa serta jasa. Negara Indonesia dapat terus menjadi negara yang bersama